Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usikum wa nafsi bi wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, alhamdulillah malam ini kita disampaikan oleh Allah pada malam ke-30 di bulan Ramadan, dan ini sudah pasti menjadi malam terakhir Ramadan di tahun ini karena hitungan bilangan Hijriyah dalam sebulan hanya 29 atau 30 hari. Dan tadi sudah disampaikan dalam sidang isbat pula bahwa Ramadan istikmal digenapkan menjadi 30 hari. Alhamdulillah masih ada kesempatan untuk mendapat rahmat Allah, ampunan Allah, dan pengabulan doa-doa. Khususnya di penghujung Ramadan, para sahabat itu memadati tempat-tempat strategis untuk berdoa. Tempat-tempat strategis itu ada beberapa macam. Pertama, yang khusus di rumah Allah. Rumah Allah itu spesifik ya. Kalau kita sekarang masjid, berada di masjid, itu peluang yang paling tinggi untuk mendekat kepada Allah, bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di penghujung Ramadan, biasanya di sore-sore ba'da asar menjelang Ramadan, itu ada sebagian waktu yang mereka habiskan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya yang diminta 3. Yang pertama adalah penerimaan dari amal yang telah dikerjakan selama Ramadan. Karena kita tidak tahu dari sekian amal yang kita kerjakan berapa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung dan bersyukurnya kita, Allah punya sifat asy-syakur. Asy-syakur itu yang maha menerima walaupun sedikit. Di walaupun tadi kita sholat itu, taruhlah 2 rakaat gitu, belum tentu 100% khusyuk kan. Tapi dari 100% itu walaupun cuma 5-10% itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah kita berbahagia Allah menampilkan sikap dan sifat asy-syakur. Sifatnya asy-syakur, sikapnya menerima dengan sifat itu segala hal yang terbaik dari hamba sekalipun hanya sedikit, dan berkenan menyempurnakannya, dan berkenan dengan menyempurnakannya. Jadi kita bermohon, salah satu cara menyempurnakan itu dengan berdoa ya, karena itu ada doa yang sampai kepada kita, wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin, taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa siyamana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah, mohon terima selama Ramadan ya Allah, puasa kami, salat kami, rukuk kami, sujud kami, kekhusyuan kami, penghambaan kami, semua amal kami, dan kami memahami enggak semuanya mungkin ya Allah kami kerjakan baik dalam pandangan-Mu. Namun mohon Allah, jikapun ada yang Kau nilai kurang, mohon sempurnakan Allah. Kekurangan itu Allah. Sekali lagi dapat belas. Alhamdulillah. Mohon sempurnakan ya Allah kekurangan itu dengan segala kemuliaan dari sisi-Mu. Itu yang pertama. Yang kedua, memohon khusus ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini spesifik. Hadis-hadisnya jelas dan tegas. Ya, jelas menampilkan tawaran ampunan setiap detik selama 30 hari Ramadan. Kalau kita lalui 30 hari ini. Hadisnya jelas di Al-Bukhari ada, hadis lain penguatnya ada, dan 3 redaksi ya yang disampaikan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 1. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 2. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 3. Sehingga saking jelasnya ini Nabi sendiri mempraktekkan. Setiap malam beliau memohon kepada Allah, khususnya di jeda-jeda antara 2 rakaat salat tarawih itu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Siapa yang menunaikan puasa Ramadan, siapa yang menunaikan qiyam malam di malam-malam Ramadan, siapa yang salat bersamaan dengan malam Al-Qadar, dia kerjakan dengan penuh keyakinan iman karena Allah, kemudian berintrospeksi diri. Jadi salat yang benar itu bukan sekedar kita tunaikan,
khususnya di malam-malam Ramadan, di waktu-waktu Ramadan, tapi diisikan dengan perasaan khusyuk kita. Dan hadis yang mengatakan wahtisaban, ikhlas sekaligus ada unsur muhasabahnya. Diisikan penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ kita bermohon kepada Allah, di antaranya ampunan dosa. Karena itu banyak dalam bacaan salat itu mengandung permohonan ampunan kepada Allah. Sejak iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, itu kan minta dihapuskan kesalahan, minta ampun. Ataupun yang menggunakan wajah tu kan di antara kalimat nanti ke ujung setelah wa ana minal muslimin atau wa ana awwalul muslimin, ya, ada kalimatnya Allahumma innaka anta rabbi wa ana 'abduk. Allahumma zalamtu nafsi wa ataraftu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ya Allah, aku akui aku banyak berbuat salah. Aku hamba-Mu yang zalim ya Allah. Dan aku akui begitu banyak dosaku. Sedangkan Kau menetapkan ya Allah, hanya Engkau yang Maha mengampuni segala dosa. Maka dengan sifat-Mu ya Allah yang Maha Pengampun, aku mohon segala ampunan-Mu. Itu baru iftitah. Belum ketika kita dalam rukuk, dalam sujud, duduk di antara dua sujud, itu kalimat ighfirli, ighfirli, minta ampun ada. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, Rabbi ighfirli, warhamni, wajburni, dan seterusnya. Minta ampun. Nah, orang kalau minta ampun kan merasa banyak salah kan? Gak mungkin orang minta ampun kalau gak merasa punya dosa. Anda minta maaf pada orang karena merasa ada yang salah. Kita minta ampun kepada Allah karena merasa punya dosa. Jadi kalau cuma di lisan ya Allah ampuni tapi nggak merasakan dosanya apa, itu getarannya kurang ke jiwa. Karena itulah kemudian hal yang paling penting kita pastikan kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum sampai ke titik itu, malam ini maksimalkan. Dan besok. Cuma 2 kesempatan, malam dengan besok. Mintakan yang serius demi Allah saya katakan, karena ini taruhannya besar sekali. Ya, Nabi katakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Berpeluang diampuni semua dosa. Dan ini cuma Ramadan. Taubat, 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 minta ampun sama Allah. Dan doakan orang sekitaran kita. Semua orang tanpa kecuali. Hei, siapa yang menginginkan orang lain larut dalam keburukan? Hah? Hanya orang yang kurang bersih hatinya yang menginginkan orang-orang lain terjebak dalam keburukan, kemungkaran. Betapa sering kita pikirkan karena beda pendapat dengan kita, dia harus celaka, dia harus buruk, dia harus tertinggal dalam aspek apapun. Sosial, politik, ekonomi, apa, macam-macam. Sepanjang dia beriman, doakan. Yang belum beriman pun kita doakan supaya Allah berikan hidayah. Pelaku maksiat kita doakan supaya taubat. Dan diri kita bermohon kepada Allah. Biasanya jadi wasilah. Kalau kita pandai mendoakan orang lain, nanti ditarik kemudian kemuliaan itu untuk menjadikan ampunan turun kepada kita. Minta. Ini kenapa saya penting sampaikan? Karena nanti yang terakhir tegas. Yang tadi jelas sekarang tegas. Ini karena dibentangkan 30 hari, setiap detik, selama 30 hari, malaikat Jibril langsung memberikan satu penekanan yang kuat. Ini saya ulang-ulang, saking pentingnya ini saya sampaikan. Nabi pernah naik ke atas mimbarnya untuk memberikan tausiah. Mimbar Nabi itu ada 3 gundukan, ya, 3 step kayak tangga gitu, 1, 2, 3. Itu begitu naik setiap tangganya, malaikat Jibril memberikan statement. Perhatikan di antara statementnya. Raghima anfu rajulin. Sungguh kotor hidung seseorang itu. Ini bahasa kiasan, ungkapan. Ya, bu'dan maknanya. Bu'dan, sungguh tercela, jauh. Jadi di Arab itu kalau ingin menunjukkan seseorang yang tercela, itu hidungnya itu penuh dengan debu, kotor. Ya. Makanya dulu di masa Batavia, JP Kuhn itu ketika memerintah di Jakarta, ya, ada sepupu dia selingkuh, ya, dengan salah seorang prajurit yang jaga. Ketika selingkuh itu dihukum. Dipraktekkan pada masa itu. Yang perempuannya dirajam, yang laki-lakinya dihukum di depan, dirajam juga. Tapi sebelum kemudian dihukum, diberikan tanda ke masyarakat supaya jangan berbuat seperti ini. Dicorenglah kemudian dengan arang hidungnya. Maka dikenalah istilah hidung belang. Itu asalnya dari situ. Dibaca sejarah, baca sejarah. Ya, asalnya dari situ dikenal dengan istilah hidung belang. Ya, maka saya ingin kembali. Itu kata malaikat Jibril kalau kita ingin tafsirkan hidung belang. Ya, dalam konteks ini tercela. Menunjuk perbuatan yang sangat tercela. Sungguh keterlaluan, di tafsir hadis lain dan keterlaluan katanya. Liman adraka Ramadhan falam yughfar lahu. Orang yang disampaikan oleh Allah ke bulan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosa-dosanya. Ya, orang lain nggak sempat sampai. Kita sampai. Begitu sampai nggak dimanfaatkan. Sekali nggak dikasih, sekali dikasih Anda nggak manfaatkan, ada kesempatan kedua nggak dapat, ada ketiga, tapi 30 hari diberikan nggak dimanfaatkan. Keterlaluan kata malaikat. Tapi yang paling menarik kata Nabi, amin, kabulkan ya Allah, kabulkan. Ini yang paling bahaya, hati-hati ya, hati-hati dengan kalimat ini. Nabi katakan amin, kabulkan ya Allah. Biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini kebalik, malaikat yang berdoa, Nabi yang mengaminkan. Ini ada di Al-Mustadrak. Al-Mustadrak ini termasuk sahih karena disusulkan kepada syarat Al-Bukhari dan Muslim.
Saya sering sampaikan di ilmu hadis, Imam Al-Bukhari meninggal, nggak semua hadis terkumpulkan. Imam Muslim datang, ya melengkapi sebagiannya. Imam Muslim meninggal, ada banyak hadis yang belum dikumpulkan. Makanya datang kemudian Imam Al-Hakim An-Naisaburi mengeluarkan kemudian beberapa syarat-syarat khusus di Al-Bukhari dan Muslim. Dari syarat ini dikumpulkan, lalu dicarilah hadis sesuai dengan kualifikasi tadi, syarat yang tadi. Maka ditemukan hadis-hadis, diantaranya hadis tadi. Disusulkanlah kemudian ke dalam Al-Bukhari dan Muslim. Disusulkan dalam bahasa Arab disebut Al-Mustadrak namanya. Maka diberi nama kitabnya Al-Mustadrak, kayak karya Al-Hakim An-Naisaburi. Karena itu di penghujung Ramadan, malam-malam ujungnya, kemudian nanti di penghujung ba'da asar menjelang ke maghribnya, banyak yang bersimpuh kepada Allah. Di antara sahabat banyak nangis. Ya, satu, tadi memohon kepada Allah menerima amal ibadah. Kedua, diampuni dosa. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, diberikan kesempatan untuk konsisten mempraktekkan hasil Ramadan di 11 bulan mendatang. Ya, awas hati-hati, karena nanti ciri keberhasilannya pasca Ramadan, bukan saat Ramadan. Orang yang berhasil bukan saat trainingnya, saat mempraktekkan hasil training itu. Jadi kalau Anda ikut pelatihan di kepegawaian, di perusahaan, itu akan diduga dinilai berhasil pasca selesai training. Bagus nggak tampilan kerjanya? Kalau nggak bagus nanti nggak masuk kerjanya, dievaluasi. Sama persis dengan kita saat Ramadan. Kalau kita ingin membuktikan kepada Allah berhasil pasca Ramadan, ya, litasyi'a, untuk meluas fawaid Ramadan fi jami'il awqat. Semua manfaat Ramadan di setiap waktu, itu faedahnya kemuliaan satu waktu. Masjid tempat pertama. Kalau masih ada tempat nanti besok, ya, setelah selesai misalnya pagi-pagi zikir pada Allah, siang kalau nanti mau meninggalkan i'tikaf ke tempat masing-masing, boleh ke rumah, mampir dulu misalnya di masjid dekat rumah, boleh asarnya, atau mau selesaikan di sini tidak ada masalah. Atau kalau tidak sempat, kalau di beberapa masjid ada protokolnya, zona merah yang sangat kuat dan kita menghormati itu, maka ambil di rumah dengan spesifik satu tempat. Apa tempatnya? Mihrab namanya. Ya, apa namanya? Mihrab. Nah, saya ingin luruskan persepsinya, mihrab itu bukan hanya tempat untuk imam di sini, bukan. Mihrab asalnya tempat khusus yang kita tujukan hanya untuk kepentingan ibadah saja. Untuk ibadah. Dan mihrab ini punya keistimewaan. Kalau dikhususkan untuk ibadah, maka dia memiliki dua keistimewaan yang sangat dahsyat. Bahkan tiga. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rezeki. Yang ketiga, mempercepat lahirnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Kedua, mempercepat datangnya rezeki, bahkan dari sisi yang tidak diduga, nanti saya tunjukkan dalilnya. Dan yang ketiga, mempercepat datangnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa imam posisinya di mihrab? Ya, kenapa? Karena imam menjadi pemimpin kita dalam sholat, dan imam yang menyampaikan permohonan kepada Allah dalam doa, dalam sholat. Karena itulah ditempatkan di mihrab, diharapkan doanya cepat dijawab oleh Allah. Karena itu disunnahkan sebelum memimpin itu menghadap kepada makmum, melihat keumuman makmumnya siapa yang salat. Adakah orang yang dalam perjalanan, adakah orang yang terlihat dalam kesulitan, adakah orang-orang anak kecil yang tidak mampu berdiri lama dan sebagainya. Lalu meletakkan surat terbaik, mohon kepada Allah termasuk dalam sujudnya. Ya. Nah, mihrab ini itu tidak hanya bisa kita khususkan di masjid, boleh kita tempatkan di rumah. Jadi selain bikin musalla agak besar lagi kalau di rumah misalnya, boleh di antara itu ada mihrab, tidak harus luas, tidak harus ruangan. Ada ruangan, alhamdulillah. Nggak ada ruangan, bentangkan sehamparan sejadah, cuma kita niatkan untuk mihrab. Kalau sudah mihrab tempatnya, ya, jadi mihrab itu yang tersekat namanya, ya, yang tersekat, bisa dengan konteks tekstual, disekat, ya, dengan pintu, dengan ruangan, bisa jadi majas, ya. Artinya apa? Kita bentangkan sejadah, cuma sekat dengan area sejadah itu, nggak boleh kita berlaku di situ selain ibadah. Makanya handphone keluarkan, ya, jangan ngobrol, jangan macam-macam dunia, makan macam-macam, apalagi besok kan masih puasa, handphonenya keluarkan, lu fokuskan ibadah di situ. Kalau bisa kita lakukan, apa yang terjadi? Perhatikan teman-teman sekalian, ini yang dilakukan oleh Imran dengan Hannah, sampai diabadikan dalam Al-Quran di ayat 37. Saat Imran dengan Hannah itu bukan Nabi, bukan Rasul. Makanya diberi oleh Allah contoh yang bukan Nabi, bukan Rasul, supaya kita tiru. Dan Anda tidak berkata, itu kan Nabi, itu kan Rasul. Sekarang Allah sebelum kita bertanya menjelaskan, ini bukan Nabi, bukan Rasul. Disiapkan Maryam untuk menjadi hamba yang saleh, ya, salihah, dekat dengan Allah, rajin ibadah. Apa yang terjadi? Diberikan salah satu mihrab.
selain dibimbing oleh orang yang soleh dan pintar. Jadi kalau anak kita mau dekat dengan Allah, carikan orang yang soleh dan pintar. Bukan pintar saja tapi soleh, bukan soleh saja tapi pintar. Saat itu yang paling pintar dan soleh Nabi Zakaria. Sekolahkan di tempat yang mendekatkan kepada Allah. Maaf, lompat sedikit saja. Anda ingin anak Anda dekat dengan Allah, rajin sholat, tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan sholat, kan tidak nyambung. Anda ingin anak Anda ahli Quran, tapi disekolahkan di sekolah yang bahkan tidak mengajarkan Quran, kan tidak nyambung. Nah, sekarang kembali, mihrab. Begitu dibuatkan mihrab oleh Imran dan Hannah, apa yang terjadi? Ayat 37 saya bacakan cepat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, maka diterimalah ikhtiar itu oleh Allah. Jadi baru kita bikin dengan niat yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat. Kembali ke niat kita. Begitu kita ikhlaskan karena Allah, diterima oleh Allah. Wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Kisah Maryam lalu dirawat oleh Nabi Zakaria, diperhatikan tadi yang saya sampaikan. Ya, apa yang terjadi? Diperhatikan oleh Allah. Jadi orang-orang yang spesifik menyiapkan diri untuk mendekat kepada Allah dapat perhatian Allah. Dan tidak mudah mendapatkan perhatian Allah. Anda ingin mendapatkan perhatian pimpinan di kantor, di perusahaan, atau dalam kehidupan sosial, mencari sesuatu kan? Kita sekarang mendapat perhatian Allah itu mahal. Maka ketika perhatian Allah diberikan, apa yang terjadi? Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab itu, mendapati semua kebutuhan Maryam, rizki. Tadi yang saya katakan, mihrab mempercepat datangnya rizki. Ditanya oleh Nabi Zakaria, dari mana semua ini? Saya kan baru mengantarkan makanan, ada makanan. Saya mau mengantarkan baju ganti, sudah ada baju ganti. Semua ada. Dia berkata, Maryam berkata, semua dari Allah. Allah akan memberikan rizki tanpa batas pada siapa yang dia kehendaki. Ini saya mau ajarkan fikihnya sedikit, mohon izin ya. Atau menyampaikan, maksud saya menyampaikan apa yang guru kami pernah ajarkan. Ya, mohon maafkan saya menyampaikan kembali apa yang guru kami pernah ajarkan. Perhatikan baik-baik. Kalau ada kalimat begini di Quran, mayyasha, siapa yang dikehendaki, maka jangan batasi ayat itu pada keterangan kisahnya. Karena kaidah di ulumul Quran bab asbabun nuzul mengatakan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah itu, keutamaan itu, kebaikan itu, sepanjang tidak dikhususkan lafadznya pada kejadian tertentu, maka dia berlaku umum walaupun kisahnya dicontohkan pada satu kasus. Jadi cara memahaminya begini, kata Maryam, Allah akan memberikan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki. Jangan batasi dengan Maryam. Caranya adalah jadilah orang yang termasuk dikehendaki oleh Allah seperti Maryam. Itu caranya. Nah, ini yang dibaca Nabi Zakaria. Saya mau masuk pada bagian kedua kemuliaan mihrab. Nabi Zakaria baca, oh Maryam dikehendaki oleh Allah, dapat sesuatu tanpa batasan, bi ghairi hisab, tanpa batas. Qadar Allah, Nabi Zakaria pada saat itu punya keterbatasan. Kata medis, secara klinis gak mungkin punya keturunan. Istrinya divonis maaf, menopause dan mandul, beliau sudah sepuh, rambut memutih, fisiknya sudah letih. Maka apa yang beliau simpulkan? Saya walaupun Nabi, ada satu yang saya belum punya, seperti Maryam. Apa itu? Mihrab khusus. Maka sholatlah di situ, minta sama Allah. Ini yang mau saya katakan, mihrab mempercepat terkabulnya doa. Maka ayat 38-nya Nabi Zakaria sholat di situ. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka Nabi Zakaria sholat di situ bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini tolong garis bawahi betul ya. Ini cara berdoa yang cepat dikabulkan oleh Allah. Ya, perhatikan caranya. Dan semua Nabi menempuh cara ini. Saya keluarkan dari Al-Quran. Ya, saya sedang siapkan satu buku. Ya, doa-doa nanti dalam Al-Quran yang pernah dipraktekkan para Nabi dan Rasul. Kemudian di ujungnya ditutup statementnya oleh Allah, bila ada yang mencontoh ini, maka Allah akan mengabulkan dengan pengabulan yang sama seperti yang dikabulkan pada sebelumnya. Nah, qala rabbi habli. Pertama, ya Allah yang maha pemberi tanpa batas. Ya, nanti kalau besok berdoa atau malam nanti berdoa, maka saya sarankan berdoa ya dimulai dengan al-asmaul husna. Mengamalkan Quran surah ke-17 ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Kalau punya kebutuhan sebut nama Allah, minta berdoa. Sebut namanya Ar-Rahman, atau kalau Anda tahu, sebut salah satu nama Allah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita sesuai kebutuhan kita. Jadi Allah itu membentangkan nama, bukan sekedar nama, yang menjawab semua kebutuhan kita. Jadi kalau Anda butuh rezeki, sebut namanya ya Allah ya Razzaq. Kalau butuh pengetahuan ditambah ya Allah ya Alim. Kalau butuh perlindungan ya Allah ya Jabbar. Kalau butuh kesabaran ya Allah ya Sabr.
Maka Nabi Zakaria kan tadi divonis terbatas, gak mungkin punya keturunan. Maka beliau mesti menyebut nama Allah pemberi tanpa batasan. Nama Allah yang memberi tanpa batas disebut Wahhab namanya. Wahhab. Permintaan dalam bentuk permintaan tolab namanya hab. Untuk sendiri li, untuk banyakkan lana. Rabbana habli, Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Maka beliau minta habli. Hunalika da'a Zakaria Rabbah qala rabbi habli, ya Allah yang Maha Pemberi tanpa batas. Mereka mengatakan aku punya keterbatasan. Aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Dzurriyyatan thayyiban. Ya, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyiban. Dari sisimu saja ya Allah. Karena mereka mengatakan mustahil. Tarik ini lafadznya khususkan ke kita. Ya Allah, mereka mengatakan aku mustahil sembuh ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan masalahku di rumah mustahil tidak selesai ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan aku tidak mungkin mendapat pekerjaan ya Allah. Ya Allah, mereka mengatakan tidak mungkin masalah selesai. Sedangkan hanya Allah pemberi tanpa batas. Aku meyakini ya Allah. Aku meyakini hanya Engkau yang memberi solusi tanpa batas. Aku mohon solusi darimu saja ya Allah ketika mereka katakan tidak mungkin diberikan. Innaka sami'ud du'a. Perhatikan cara menerjemahkannya. Ini beda dengan terjemahan ini tafsir ya. Innaka sami'ud du'a. Sungguh aku meyakini hanya Engkau yang mampu mengabulkan doa. Kalau pada yang maha mengabulkan doa saja, yang maha mendengar doa tidak dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Anda tahu apa yang terjadi? Lihat ayat 39-nya, pakai fastajabna. Maka kami langsung kabulkan, nggak pakai jeda. Karena itu besok kalau nggak di masjid, ya menjelang ba'da asar boleh jeda sebentar, gitu kan? Tilawah, dzikir, istighfar. Nanti menjelang ke maghrib itu enak tuh suasananya. Anda akan dapatkan keheningan tersendiri dalam hati itu. Ada getaran. Memang kadang-kadang ada kesedihan, tapi juga disertai kebahagiaan. Seperti pertanyaan saudari kita beberapa waktu lalu itu, ada kesedihan tapi ada kebahagiaan. Setelah itu tiba kemudian ada air mata, itu begitu air mata mengalir sertai dengan doa. Disitulah titik bagaimana Allah memberikan rahmat kepada kita. Minta ampunan, minta kabulkan doa. Maka silahkan lihat bagaimana reaksinya. Ya. Yang di rumah kalau sudah pulang esok misalnya asar mau buka dengan keluarga, ini biasa di akhir-akhir biasanya kalau i'tikaf selesai, ya di antara sahabat juga ba'da asar ada yang keluar. Ya, kemudian memperbanyak takbir kepada Allah, kemudian baru kembali lagi untuk berzikir memohon ampunan di penghujung menjelang maghrib. Silahkan lakukan di mihrab duduk. Nah, ini yang kedua ya. Nah, kemudian persiapan setelah itu takbir, udah senang. Saya dengan teman-teman tuh dulu, masya Allah, ya setiap Ramadan tuh suka teman-teman kabari lagi, ayo yuk masuk yuk ke masjid gitu. Gak usah pimpin macam-macam, gak usah berjamaah, sendiri-sendiri aja. Sampaikan, ada yang ke pojok, ada yang di mana masing-masing gitu. Ada kebahagiaan tersendiri lah, terutama ketika adzan begitu di puncaknya air mata mengalir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba kemudian kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ramadannya sudah selesai, tapi ada bahagia gitu. Nah, baru setelah itu sirna, ba'da isya kita bisa bertakbir gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bukan sekedar takbir, ada sunnah yang harus kita pahami insyaallah. Ini mau saya bacakan ya. Nah, ini sudah saya tuliskan di komplek, saya sebarkan nih. PTM, PJS, Greenview sudah saya kasih ini per rumah satu-satu dulu ya. Masih ingat tuh ini pada Pak RW yang ex kemarin Pak Hamzah, masih ingat kan Pak ya? Saya bagi ini PJS juga saya berikan. Mungkin nanti yang ada tamu yang i'tikaf nanti saya coba lihat stoknya, saya bagi gratis insyaallah ya. Ini bisa dipakai untuk Idul Adha sekalian. Yuk kita bacakan yang pertama. Bismillah, apa persiapannya? Mumpung bisa disiapkan dari sekarang ya. Mudah-mudahan sampai, dan ini sunnah, cuma setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Jadi kalau nggak dapat sekarang Idul Adha, kalau nggak dapat Idul Adha nunggu tahun depan. Kalau hidup, ya kalau hidup. Nah, Bismillah. Dan berpahala ya, kalau sunnah berpahala. 1. Baik, untuk persiapan salatnya nanti, pertama menyiapkan pakaian terbaik. Bukan mahal, terbaik. Kalau bisa mahal terbaik bagus. Ya, mahal itu relatif sesuai dengan kadar kemampuan kita. Jelas ya? Hadisnya di Al-Mustadrak. Yang tadi yang saya sampaikan, Al-Mustadrak nomor hadis 7560. Ya, yuk kita bacakan. Ini hadisnya langsung dari cucu Nabi, Imam Hasan ya bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu taala anhu. Kata para sahabat, kalau Anda ingin melihat kepribadian Nabi, maka lihat di Al-Hasan. Jadi semua akhlak Nabi berwujud di Al-Hasan. Tapi kalau Anda ingin melihat paras Nabi, lihat di Al-Husain. Ya, Al-Husain mewakili paras Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Hasan lekat dengan Quran, ahli Quran Al-Hasan itu. Ditawarin jadi presiden, lebih baik memilih lekat dengan Quran aja katanya. Tawarin jadi presiden. Sempat mau menerima sebentar, saya lihat lebih baik saya katanya passionnya di Quran aja. Balik ke Quran. Ya.
Dan itu masya Allah gitu. Nah ini menyampaikan hadis dari datuknya, dari kakeknya, ya sallallahu alaihi wasallam. Lihat, qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan, memerintahkan kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi aja diperintah oleh Nabi. Apa yang diperintahkan? Fil idaini, di dalam setiap dua id, Idul Fitri dan Idul Adha, an nalbasa ajwada ma najid wa an natatayyaba bi ajwada ma najid. Khusus Idul Adha, wa an nudahhiya bi asmana ma najid. Nah, ini satu ya. An nalbasa, awas hati-hati, ajwada ma najid. Fokus ya. Kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengenakan pakaian terbaik yang bisa kami dapati. Ya, jadi mohon izin teman-teman sekalian, yuk disiapkan dari sekarang. Ya. Kalau misalnya ada kemampuan untuk menyiapkan yang terbaik, silahkan cari. Terus teman-teman misalnya yang saya pernah sampaikan kemarin, bukan hanya memberikan zakat fitri ya. Kalau ada kelebihan di pakaian misalnya, kita bisa share dengan teman-teman yang lain. Ya, supaya mendapatkan kebahagiaan yang serupa. Bahkan nanti ada hadis, belum sampai kita ke situ. Ya, bahkan diperintahkan saudari-saudari kita yang akhwat yang belum punya jilbab, itu pernah diadukan oleh sahabiah perempuan, ya Rasulullah, si fulana belum punya jilbab. Ya, apa jawab Nabi? Nabi enggak menghukumi. Si fulana katanya enggak berjilbab ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu datang ke sana bawa jilbab, pakaikan dia jilbab. Ya, itu fikihnya. Makanya Nabi itu memberikan isyarat fikih dakwah kadang diutamakan dibandingkan dengan muamalah. Ya, fikih dakwah. Bagaimana orang hukumnya Idul Fitri masih puasa, kasih dia makanan supaya buka, jangan langsung haram. Apa hukumnya tetangga masjid muslim bertahun-tahun nggak pernah ke masjid, dosa, bakar rumahnya, astagfirullah. Bukan, ajak dia ke masjid, itu hukumnya. Maka di sini teman-teman sekalian, kenakan pakaian yang terbaik. Kemudian wa anna tatayyaba bi ajwada ma najid, annal basa ajwada ma najid wa anna tatayyaba ya bi ajwada ma najid. Kemudian mengenakan parfum khusus untuk laki-laki khususnya. Ya, laki-laki khususnya. Ya, kalau perempuan yang terbatas sekiranya khusus untuk perempuan yang tidak menebarkan wangi yang berlebihan. Ya, yang bisa menjadikan perhatian-perhatian berlebih. Ya, deh. Tapi untuk laki-laki sunnahnya maksimal di sini. Ya, sunnah kenakan. Dan kalau bisa, biasanya saya suka sarankan DKM menebar minyak wangi di sini. Ya, di lapang-lapang itu dibawa keluar. Kadang-kadang kita taruh juga di pinggir, bukan untuk dibawa pulang itu. Dipakai waktu mau sholat. Ya, kadang-kadang di hari Senin dikasih, Selasa dikasih 100, Selasa tinggal 20 gitu. Ya, pakai buat sholat. Nah, biasanya kalau kami suka praktekkan begini, bawa minyak wangi, parfum, terus kita sebarkan satu pakai ya. Ada yang nggak nyampe ujung begini masuk gitu wangi. Nah, itu apa namanya? Coba dialihkan kepada yang lebih baik. Itu sunnah ya. Awas hati-hati, bukan sembarangan. Bukan hanya untuk wangi. Ingat, niatnya bukan tampil wangi. Ya, niatnya bukan tampil wangi, tampil ihsan. Tampil baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu tampil baik di hadapan Allah. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, agak cepat saya sampaikan. Makan terlebih dahulu. Ya, saya ulang, makan terlebih dahulu. Saat subuh, setelah subuh, ya, sebelum kita berangkat menuju tempat sholat Id, makan dulu. Ya, makan di sini sekedar memberikan kesan bahwa hari sudah tidak puasa lagi. Jelas ya? Selesai. Karena itu orang-orang yang tidak punya makanan disiapkan oleh panitia supaya diberikan zakat fitri. Kenapa namanya fitri? Yang kemarin kita bahas. Karena senafas dengan Idul Fitri. Mau Idul Fitri kembali makan, dia nggak bisa makan. Sehingga kita support dengan makanan pada saat itu. Jelas ya? Disiapkan, disalurkan, makan terlebih dahulu. Tapi tidak harus kemudian misalnya sampai kenyang dulu sehingga sholat juga tidak maksimal, gitu ya? Secukupnya aja, sekiranya membatalkan keadaan diri kita untuk menunjukkan batal di sini maksudnya sudah tidak puasa lagi. Hadisnya saya bacakan dari Imam Ahmad ya rahimahullah, dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah. Kapan lagi makan ada pahalanya? Double lagi pahala makan dan pahala Idul Fitri. Double. Ya, kita makan biasa baca bismillah berpahala. Bismillah makan, bismillah minum berpahala, jangan dikira tidak berpahala. Saya kasih contoh ya, nih. Bismillah. Alhamdulillah. Bukan hanya menghilangkan haus. Bismillah, kata para ulama tafsir bahkan, jika kita sebutkan bismillah, bismillahirrahmanirrahim sebelum makan atau minum, maka diberikan keberkahan oleh Allah, setan tidak ikut di dalamnya. Tidak ikut bagian.
Ketika selesai alhamdulillahirabbil alamin, maka diberikan keberkahan. Minum seteguk, 2 teguk jadi tenaga. Ya, makan 1 suap, 2 suap, alhamdulillah jadi tenaga itu. Tenaganya untuk apa? Untuk ibadah dan ditahan untuk berbuat maksiat. Makanya orang yang berkah itu nanti ada dorongan dalam fisiknya untuk enggak berbuat maksiat, dijauhi dan dekatkan pada keberkahan. Nah, itu harian dibiasakan. Ya, paling sedikit bismillah. Ya, paling sedikit. Setelah alhamdulillah selesai, ada berkah dan pahala. Nah, Idul Fitri sudah dapat pahala yang tadi, dapat lagi pahala sunnah. Ya, setahun sekali. Ingat, cuma setahun sekali. Karena Idul Adha sebaliknya tidak makan. Ya, teruskan hadisnya. Ya, kemudian wala ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyatihi. Tapi Idul Adha enggak makan. Nanti makannya sepulang dari sholat, baru kembali. Dan sunnahnya kalau memungkinkan, ya, itu bagian dari sembelihannya. Nah, jadi kalau Idul Fitri makan dulu dan berpahala 2 kali lipat pahalanya dari hari-hari biasa. Jadi siapkan dia. Nah, makanya ibu-ibu kadang-kadang udah nyiapkan ketupat gitu kan. Udah cari-cari dari malam-malam hari ini, disiap-siapkan. Enggak harus ketupat, apa aja. Pokoknya yang ada di depan kita, alhamdulillah ada ketupat, ya nikmati gitu kan. Ada apa nikmati, tapi kalau bisa jangan terlampau kenyang supaya sholatnya nyaman saat Idul Fitri. Ya, ada kurma, alhamdulillah. Enggak ada apa-apa, ya air putih. Ya, air putih itu susu kan, air bening ya ini. Ya, apa aja bismillah ya. Cepat ya bismillah. Nah, ini teruskan. Tadi hadis riwayat Imam Ahmad nomor hadis 22.984. Kemudian berangkat ke tempat sholat dengan berjalan kaki sambil bertakbir. Nah, ini dia. Ya. Hadisnya an Ali, dari Ali, tadi anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu wajah, sekarang bapaknya. Ya, menantu Nabi. An Ali bin Abi Thalib qala minas sunnati an takhruja ila al-'id masya. Termasuk sunnah berangkat ke tempat sholat Id dengan berjalan. Tapi jangan baca tekstual. Saya mau tanya, dengan berjalan ini rumah Nabi ke tempat sholat jauh nggak? Jadi bukan jarak Bekasi Istiqlal. Rumah Nabi ke tempat sholat di musallanya lapang. Jadi kalau sekarang ini, ya ini misalnya ilustrasi Masjid Nabawi ini segini, Masjid Nabawi misalnya. Nah ini teman-teman sekalian, ini Madinah dulunya. Sama Masjid Nabawi itu, ginilah, nih, sama Masjid Nabawi itu Madinah. Rumah Nabinya di sini. Ya, sedikit masjidnya di sini. Jadi Raudah, kamar Nabi, bertangan, tempat mimbar, tempat salat, khutbah, Raudah. Kemudian yang sekarang jadi karpet hijau, dulu merah. Yang atasnya, ya masih heritage tuh. Ya ada manik-manik lampu-lampu itu. Nah, itu segitu aja masjidnya. Selebihnya itu Madinah. Ya, sekarang lebih luas. Jadi kalau ke Kuba itu nggak masuk Madinah dulu, sekarang masuk. Kiblatain sekarang masuk, dulu nggak. Nah, jadi lapangnya itu yang lapang yang sekarang, ya lapangan yang luas itu yang dekat hotel itu ya. Ya dan sebagainya, membentang itu. Nah itu kan jaraknya nggak jauh, jadi kayak dari sini ke gerbang depan bau apa? Ya karena dari sini ke gerbang depan, maksudnya apa? Kalau tempat anda sholatnya dekat dengan rumah. Tapi kalau anda mau sholat di Istiqlal, ada pengumuman di Istiqlal boleh, dengan prokes terbatas. Anda daftar, pengen ke Istiqlal, pengen juga menikmati masjid baru direnov, ya, ingin bersyukur pada Allah, mau dari Bekasi, menerapkan sunnah, jalan kaki, nyampe sana ketinggalan anda. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah kalau dekat dengan masjid, jalan sambil bertakbir. Jadi syiar ini, syiar. Saya bacakan hadis kedua tentang takbirnya dia. Ada Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu rumahnya di mana? Kalau antum nanti ziarah ke Madinah Al-Munawwarah dalam umrah atau haji, kemudian anda lewat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dari Babus Salam, ya makam Nabi. Lewat pintu sini Babus Salam, lewat terus keluar Baqi' di sini. Ya, Baqi' di sini. Ini makam Nabi, ini Baqi' keluar. Ada bab Jibril di sini, ada bab Hujurat Nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi di sebelah sini. Begitu keluar bab Jibril, Jibril datang sering menyampaikan wahyu lewat sini. Ya, terus ini istri Nabi sebelah sini. Anda keluar dari sini langsung belok ke sini. Depannya persis ada tiang di situ dengan batas di situ. Ada pemberitahuan ini bukan batas salat ya. Itu persis depannya rumahnya Umar bin Khattab. Umar itu sedikit ya, sedikit untuk pengayaan. Astagfirullahaladzim, mohon maaf, ini udah 45 menit, gak apa-apa? Gak apa-apa ya, malam terakhir ya. Mudah-mudahan sampai subuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi gini, ada yang namanya, teman-teman sekalian, Anas bin Malik. Pernah dengar? Anas bin Malik itu, Anas namanya, bapaknya Malik. Ibunya Anas, Malikah. Tuh.
Bapaknya siapa? Malik. Baik ya. Ibunya siapa? Malika. Anas yatim. Yatim meninggal. Ibunya cerdas. Pengen bagaimana anaknya supaya melebihi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini kan bapaknya masih ada kan, dilihat oleh beliau itu sering nitipkan anaknya di majlis Nabi. Ya kan termasuk keluarga besar Nabi, ahli bait ya. Belajar sampai nanti puncaknya hafal 2000 hadis. Ibunya melihat, saya harus mampu menjadikan anak seperti Ibnu Abbas atau lebih daripada dia. Gimana caranya? Datanglah kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata beliau itu, ini anak saya cekatan, mohon diterima untuk membantu Anda. Senyum Nabi, tahu maksudnya. Tahu Nabi, oh maksudnya supaya ke rumah masuk, supaya belajar. Ya, karena Nabi itu mustahil menjadikan anak-anak sebagai pembantu. Bang, mohon maaf, sobek dikit jahit sendiri, makan rapiin sendiri gitu ya. Jadi, saya mau deh saya kalau jadi pembantu Nabi. Karena Nabi itu setiap kali, Anas nanti ditanya oleh sahabat, apa yang kesan, yang paling berkesan pada dirimu saat membantu Nabi? Yang paling berkesan adalah setiap hari Nabi mengatakan kepadaku, ya Anas, madza akhdumuka? Ya Anas, apa yang bisa saya bantu? Masuk ke situ. Umar merasa keduluan, aduh keduluan nih sama Malikah gitu kan. Nah di situ berkhidmat sampai nanti sampai ujung hayat Nabi menjadi ahli bait Nabi dalam arti membantu Nabi di situ. Dalam arti membantu Nabi meriwayatkan banyak hadis dari beliau. Nah akhirnya Umar apa? Karena nggak bisa masukkan anaknya ke dalam rumah Nabi, bikin rumah persis depan rumah Nabi. Ditempatkan kamar anaknya Abdullah ya bin Umar, dikasih jendelanya menghadap ke rumahnya Nabi. Jadi untuk melihat bagaimana Nabi keluar dari rumahnya, jalannya bagaimana, kemudian bagaimana menoleh ketika dipanggil, seperti apa, gitu bisa ngintip-ngintip dari situ. Makanya nanti Ibnu Umar bisa meriwayatkan hadis itu lebih banyak daripada Ibnu Abbas, kurang lebih 2800 hadis. Ya. Ibnu Abbas 2000 hadis. Ya, jadi coba deh, saking dahsyatnya itu fikih itu bisa dibawa kekinian ke kita. Anda cari tempat dengan orang soleh, kan? Lihat kebiasaannya, lihat kebaikannya, hadirkan anak Anda dekat di majlisnya dan sebagainya, tiru kebiasaannya, nanti jadi karakter itu ke depan. Nah, diantaranya apa? Dari hasil pendidikan itu hadirlah hadis ini. Dan ketika hadir hadisnya cuma satu hadis, tapi kan yang baca semuka bumi, berapa pahalanya? Dan dahsyatnya kalau ada anak beriwayatkan hadis yang disebut bukan anaknya, yang disebut bapaknya atau ibunya. Ya. Untuk menunjukkan kesan bahwa ini hasil pendidikan orang tua, dan ketika dibacakan hadis orang tuanya dapat pahala. Makanya anaknya Abbas Abdullah, anaknya Umar Abdullah, tapi nggak pernah disebut Abdullah ibnu Abbas ibnu Umar. Ini loh anak saya, kata Umar. Ini loh anaknya Umar, diperkenalkan supaya kita setidaknya bisa meniru Abbas yang pebisnis tapi menjadi anaknya ulama, atau Umar yang birokrat bahkan nanti jadi kemudian pemimpin tapi anaknya juga jadi ahli fikih. Nah, ada satu lagi ahli strategi, namanya Amr bin As, punya anak Abdullah juga, itu lebih dahsyat lagi. 9 tahun udah jadi ahli fikih sampai minta nikah pada bapaknya. Saking pahamnya fikih nikah. Pengen nikah 9 tahun ya. Itu Ibnu Amr bin As. Kita bacakan hadisnya. Mohon maaf ya kalau saya ngaji itu begitu gitu. Ya, jadi jangan langsung ke hadis, jadi kita merasakan inspirasi dari perjalanan para sahabat radhiyallahu alaihim. Kulluhum ulul. Ya. Annahu kana yakhruju fil 'idaini minal masjid fayukabbir hatta ya'tiyal musalla. Nah, Ibnu Umar tuh mencontohkan, jadi keluar, mereka yang i'tikaf kadang sampai penghujung hari terakhir, malamnya terus menjelang Id, karena dekat dengan rumah. Ya, kita boleh kalau besok keluar pada asar nggak ada masalah. Ada yang nginep lagi, misalnya takbir malam, besok paginya berangkat nggak ada masalah. Tapi ketika akan berangkat ke tempat sholat, nanti kita lihat apakah di musola atau di masjid, isi dengan takbir. Dan kita harus bangga dengan takbir itu identitas kita. Pejuang kita aja bangga dengan bertakbir. Coba lihat dulu Bung Tomo, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pejuang kita bertakbir. Ya, takbir itu bisa untuk berjuang, bisa untuk bersyukur, bisa untuk beribadah. Takbir perjuangan dalam jihad, Allahu Akbar, dipraktikkan oleh pejuang-pejuang kita, pahlawan nasional kita. Lihat, takbir dalam ibadah dipakai dalam sholat, Allahu Akbar. Takbir dalam syukur dipakai saat menuntaskan ibadah seperti puasa. Dalilnya Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Makanya mesti bangga dengan takbir. Itu syiar, keluar kita bareng-bareng. Kebayang nggak? Begitu keluar semua kompak, kan sama-sama ini keluar nih bareng-bareng. Kalau bisa bareng-bareng, terus bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi karena ini prokes kan dijaga kan situasi pandemi. Saya kalau di luar itu saya suka menyarankan berangkat bareng. Biasanya di kompleks saya mintakan yang ini datang bareng, dan dahsyat itu lain rasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalau kita nggak pandemi kan anak-anak kita bariskan ini. Tiap malam Id Pak, di sini kita bariskan, muter keliling kompleks sana.
Semua keluar nih. Terus tiba kemudian ikut tuh bapaknya ini, malam itu ikut semua. Keliling komplek aja, tapi dahsyat rasanya. Awas, jangan diberikan royalti pahalanya kepada Sony. Pakai kaset tuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang muter kaset yang dapat pahala royaltinya nanti yang punya kaset deh. Itu sunnah. Ya sunnah, nggak usah malu. Ini berangkat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jalan aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke tempat sholat, kita lakukan. Ya, dapat pahala. Kemudian, sunnah yang terakhir dalam jalan, ya masih ada, sabar sampai subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kita batasi insyaallah. Ya. Beliau menyampaikan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-'idaini raja'a fi ghairi tariq alladhi kharaja fihi. Sunnah selanjutnya saat pulang ngambil jalan berbeda. Tidak jalan yang sama kalau ada alternatif jalan. Kayak kita nih di lapang salat kan. Teman-teman yang dari sana gerbang bisa pulang lewat sana sedikit. Kan sambil takbir lagi, maksudnya apa? Untuk menyapa kepada tetangga-tetangga. Suasana bahagia, berbagi kebahagiaan. Ya, makanya di daerah-daerah saya masih merasakan waktu kecil itu. Ya, pintu rumah dibuka, pagar dibuka, terus lewat, Assalamualaikum. Ya, Pak Haji, damang, alhamdulillah, saya mangga linggih. Itu datang, terus kue udah siap kan. Ya mereka nggak makan kue, salaman, itu indah itu. Oh kalau dipraktekkan, masya Allah, nggak akan ada teroris. Ya kenal semua, kenal baik, ya kan? Itu sunnah yang hilang, itu kekinian. Tapi kalau ada jalan alternatifnya, jangan dipaksain. Sunnah Nabi lempar tembok sana, muter lewat waduk gitu, sunnah Nabi. Nggak begitu. Kalau ada satu jalannya memang itu ya itu. Tapi kita niatkan dapat pahala. Ya, spiritnya adalah mengunjungi. Spiritnya mengunjungi. Kita waktu sebelum pandemi itu saya masih menikmati itu, datang sebulan gitu ya, masya Allah. Dan boleh, ini kan saudara kita ada yang Nasrani, kan? Ya, ada Nasrani, kemudian di sini ada yang Hindu, ya, bagian itu boleh. Kita sapa, ya. Terus ada kue-kue kita antarkan, ya kita gembira. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada semuanya kan. Alhamdulillah di setiap tempat, setiap keadaan. Ini dalilnya nih, yang tadi saya katakan berangkat ke tempat dengan semarak. Ini dalilnya teman-teman sekalian dari Imam Al-Bukhari, sahih hadisnya. Umirna an nukhrijal huyyada yaumal 'idaini wa dhawatil khudhri fa yashhadu jama'atal muslimin wa da'watahum wa ya'tazilul huyyada ya an musallahunna. Qalat imra'atun ya Rasulullah, ini yang saya katakan tadi. Ihdana laysa laha jilbab qala litulbisaha sahibatuha min jilbabiha. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk menyemarakan Id. Ini sunnah. Al-Bukhari, hadisnya sahih. Ini tolong DKM nanti ya. Kita siapkan buat lusa insyaallah. Buat lusa Nabi memerintahkan para sahabat untuk menata tempat-tempat sholat, termasuk ada space untuk perempuan-perempuan yang sedang datang bulan, yang haid. Kasih space-nya. Ya, termasuk nanti untuk anak-anaknya kalau mau ikut, ya. Dan siapkan kenyamanannya di situ, kan tidak sholat kan? Ya. Nanti untuk mendengar khutbah semarak Id, siapkan, boleh, makanannya ada. Teman saya sudah kontak yang dari Libya. Insyaallah tadi kontak lagi siang. Beliau mau nyiapkan makanan khusus Libya untuk di sini. Ya Syekh wallahi mata al-Eid. Saya bilang yaumul Khamis insyaallah, hari Kamis. Tayyib ana al-an fi i'dad wa at'imah. Jadi dia nyiapkan makanan, ada halawiyat ya. Ya memang biasanya begitu, gembira semua. Sekarang istrinya lagi masak tuh. Nanti insyaallah ada makanan Libya di sini tuh. Ya bikin apa manisan-manisan dan sebagainya. Kita tunjukkan juga, tunjukin makanan Kalimalang, makanan Tambun. Ayo mana Kampung Siluman, Kampung Cerewet simpen di sini tuh. Cuman di Tambun yang luar biasa tuh. Ya planet lain. Saya pernah ceramah di Kampung Siluman sekitar 5 tahunan lalu lah gitu ya. Pas ada undangan saya kan baru datang dari Tripoli, mampir ke Bekasi. Ustadz mohon berkenan mengisi taklim, tempatnya Kampung Siluman. Saya langsung Kampung Siluman. Ternyata ada juga orangnya, RT-nya ada, RT Siluman, luar biasa. Tapi masya Allah baik-baik dan rajin. Kita semarakan. Ya makanan anak-anak boleh, kasih mainan boleh, anak-anak kecil tuh. Ya belikan misalnya mobil-mobilan kecil apa, taruh, besok saya praktekkan insya Allah, taruh tuh mainan-mainan situ. Sampai anak-anak tuh bisa mengatakan, Mama kapan Idul Fitri lagi? Ayah kapan Idul Fitri lagi? Senang mereka, gembira, bahagia. Ya. Dalam keadaan itu apa yang terjadi? Ada seorang perempuan yang tadi saya katakan di Al-Bukhari ini ya hadisnya. Dia berkata, ya Rasulullah, si fulanah itu mau datang malu nggak punya jilbab. Ya, apa komentar Nabi?
ya kamu bantu saudari kamu, pinjami dia jilbab, bahkan pakaikan dia jilbab. Pakaikan dia jilbab. Nah, ini menunjukkan jilbab bukan budaya. Ya, karena sudah ada muslimah waktu itu, awas hati-hati. Ada muslimah waktu itu sudah muslimah, sudah masuk Islam. Mau datang nggak punya jilbab. Dia malu keluar, diperintahkan oleh Nabi kepada sahabatnya, ya, kepada perempuan temannya itu untuk memakaikan jilbab kepadanya. Ini menunjukkan jilbab bukan pilihan, bukan budaya. Nah, ini Al-Bukhari hadisnya. Jadi kalau ada yang mengatakan jilbab budaya, saya kurang sependapat. Itu aja. Nggak usah mencela, saya kurang sependapat. Ya, kurang sependapat itu tidak harus mengecilkan orang lain. Ya, karena dalilnya lebih kuat di sini, kemudian dalilnya lebih kukuh persoalannya. Persoalan apakah kemudian ada toleransi sebatas mana jilbabnya, itu bab yang lain. Tapi sepakat dulu dalam hukum pokok syariatnya, setelah itu baru masuk bab mustasnayat, pengecualian kalau ada kondisi darurat. Seperti di An-Nur, ya, bagi perempuan yang sudah masuk fase uzurnya dan diduga tidak menampilkan aura ketertarikan lagi dari pihak-pihak terusnya lawan jenis, boleh kemudian diturunkan. Ya, pada model-model jilbab yang bisa digunakan. Nanti ada ayatnya. Mungkin insya Allah lain waktu ya, kalau Allah perkenankan kita bisa bahas itu. Itu ya. Nah, ini kita siapkan nanti ya. Di mana untuk imam, biasanya kita nanti di depan tuh, di lapang. Makanya kita ada berapa mihrab? Banyak ini. 4 mihrab di masjid ini. 1, 2, lantai 2 sana, 3 lantai 3, kemudian yang di luar, yang dekat yang bendera itu. Alhamdulillah tempat wudhu sudah ada, kanan kiri sekolah ya, sini. Nanti kita atur dan disesuaikan dengan prokesnya ya. Insya Allah luas ini tempat ini aja udah bisa masuk 3.000 ya. Kalau diatur-atur setengahnya 1.500 dengan lapangan cukup baik. Untuk warga cukup insya Allah. Bagi yang mau bergabung nanti diatur ya, diatur. Lanjut, masih ada waktu ya, pelan-pelan. Baik, lakukan untuk Idul Fitri waktunya agak renggang sedikit ya. Dalam hadis 2 tombak. Kalau Idul Adha lakukan cepat supaya bisa menyembelih hewan kurban di waktu duha. Makanya jangan telat-telat kalau Idul Adha, dan khutbahnya jangan lama-lama Idul Adha. Ya, misal kita mau sholat Idul Adha, waktunya syuruk. Begitu masuk waktu syuruk, sholat jam 6 kan? Ya paling lama 6.04, 6.30 paling telat tuh udah sholat. Begitu masuk duha jam 7 udah nyembelih. Ya makanya sunnahnya nanti kalau bisa dimasak didahulukan, nanti bisa makan dari apa yang disembelih itu waktu Idul Adha. Kenapa disebut Adha? Seakar dengan duha, supaya nyembelihnya bisa dilakukan di waktu duha. Tapi Idul Fitri beda, karena makan dulu dikasih toleransi. Ya, tapi juga jangan terlampau terik matahari naiknya. Ya, 2 tombak itu ya kalau dari waktu syuruk mungkin kurang lebih 30 menitan. Ya, sekarang syuruknya jam 5:53. Oke? Nah, tambah 30 menit, setengah 7 lah ya, paling lama setengah 7 lah. Jadi dari subuh bisa mandi, siapkan, makan dulu, tenang aja, makan dulu ya, tenang tapi lihat waktu ya, kemudian setengah 7 bisa dimulai sholat. Dilangsungkan di tempat luas dan terbuka ya, ini yang diartikan dengan tanah lapang. Tapi jangan salah paham, saya bacakan hadisnya dulu ya supaya mengerti. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salat thumma yansarifu fa yaqumu muqabila an-nas wan nasu julusun ala sufufihim. Maaf ini langsung seketika nih serta dalilnya. Fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru bi syai'in amara bihi ya thumma yansarif. Ini bagus sekali. Nabi itu kalau sholat, karena ini kita banyak yang datangnya Id hari raya, maka beliau merekomendasikan tempatnya yang luas, namanya musola, tempat sholat. Jadi asalnya musola itu luas, bukan di pojok mall dekat toilet gitu kan. Itu asalnya luas ya. Itu alternatif dari masjid, karena masjid itu nggak cukup untuk datang yang Id dan perempuan haid tidak bisa masuk masjid, maka dibukalah tempat yang luas, lapang. Ya, jadi prinsipnya kenapa ke lapangan itu karena luasnya lebih luas dari masjid, menampung banyak orang. Tapi kasusnya kalau terjadi satu peristiwa alam, hujan dan semacamnya, atau masjidnya lebih luas dibandingkan lapangan yang ada, maka yang digunakan masjidnya. Awas, jangan salah paham. Oh ini nggak sunnah ini di masjid ini. Lihat dulu Joni, ya. Maksud hadis itu kalau tempatnya lebih luas. Jadi kalau masjidnya lebih luas daripada lapangannya, masjid diutamakan. Dulu zaman Nabi, lapangan kan luas, masjidnya terbatas.
Masjid Nabawi mengalami perluasan luas sampai halaman masjidnya lebih luas daripada lapangan, ngalahin lapangan bola. Makanya sekarang sholatnya pada di masjid karena masjidnya lebih luas. Nah, jadi kalau kita tempatnya misalnya lebih luas masjidnya, atau seperti alhamdulillah di kita ini ada lapang kan, tersambungkan kan. Nah, jadi kita bisa padukan tuh dari lapang masjid terus sapnya mundur sampai ke akhwat biasa di dalam sini kan, dalam ruangan ikhwan di luar dikondisikan. Nah, ini bagus, depan terus kan, di kita padukan. Kalau di tempat tertentu masjidnya lebih luas, maka masjid didahulukan dibandingkan dengan lapangan. Tapi kalau lapangannya lebih luas, maka lapangan yang didahulukan dibanding masjid. Kecuali kalau hujan misalnya, dan hadisnya sudah ada dari Abu Hurairah. Ya, saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Daud ya, periwayatnya. Annahu asabahum matarun fi yaumi 'idin fa shalla bihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salatul 'id fil masjid. Pernah satu kali di zaman Nabi terjadi hujan. Saat itulah Nabi mengatakan alihkan semua ke masjid, sholatnya di masjid. Jelas ya? Nah, jadi kalau ada kendala di lapangan atau masjidnya lebih luas, maka beralih ke masjid, ya, lapang masjid, itu kan halaman juga kita bisa padukan. Jelas ya? Kalau hujan masuk, dan itu sunnah. Sunnah, jangan bertahan. Sunnah Nabi di lapangan, basah nggak apa-apa. Ente nggak paham. Ya, masuk ke masjid itu sunnah Nabi ya. Tayyib. Masang sutrah. Nah, ini hati-hati nih ya. Sutrah untuk imam. Ya, makmum cukup batasan-batasan yang kita pahami dari sejadah, tapi imam masih ada sutrah. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, ini contohnya nih. Sutrah itu pembatas, ya. Satar itu artinya sesuatu yang membatasi asalnya. Kalau pakai sifat yang nampak, sehingga dengan nampak itu kelihatan, ya, ada batas, maka disebut sutrah namanya. Ini, ya. Beda dengan hijab. Kalau hijab lebih luas lagi, nutup yang luas, nggak nampak sama sekali. Kalau ini cuma untuk membatasi. Nah, ini di dalam sholat id sutrahnya untuk imam, ya, bukan makmum. Jadi semua makmum nggak usah pasang beginian, ya. Imam aja taruh begini, dah. Untuk imam, ya. Tandanya apa? Tandanya tidak boleh terlewati di antara ini dengan imam. Ya, biasa kan suka ada yang ngatur mic, atur apa dan sebagainya. Itu saya suka kritik itu. Kenapa nggak ikut sholat? Ya. Terus yang foto-foto dan sebagainya gitu kan. Nah, kondisikan karena sholatnya itu lebih utama. Ya. Yang dihisab di hari kiamat itu sholatnya, bukan fotonya. Ya. Nah, ini dahulukan sholat. Jadi siapkan, ini pasang di imam, makmum nggak usah pasang itu. Karena makmum itu lebih longgar. Makmum lebih longgar, artinya yang tidak boleh dilewati safnya imam. Kalau makmum ada darurat, boleh melewati saf makmum. Ya. Makanya Ibnu Abbas itu dulu pernah, tapi ini paham fikih ya, tidak harus ditiru nih. Kondisinya berbeda waktu itu. Jadi beliau itu agak datang terlambat, kemudian yang dituju itu yang kosong sebelah sana, datang dari sebelah sini. Kosong di sana. Akhirnya beliau lewat membawa untanya, lewat gini di saf makmum. Tapi jangan bandingkan dengan kita, karena khusyuknya sahabat sholat dengan kita beda. Ya, jangan Anda bawa Honda, motor bebek misalnya, Anda lewatin di jamaah kan. Nah, itu sunnah kata Ibnu Abbas. Tidak, ya, tidak demikian. Nah, kalau misalnya nanti ada uzur, ada apa, boleh melewati saf makmum. Ya, dan gak usah laporan ke imam, izin mam, tidak. Udah langsung keluar aja, nanti disambung. Ah, kemudian dalil, ada dalil sedekah, boleh ngedarkan kotak infak. Ada hadisnya. Ya, nah ini nanti Bilal yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya sampai di sini dulu. Saya bacakan dulu hadisnya. Mohon izin, ini saya tekankan dulu. Selesaikan sholat, kemudian baru masuk kepada pengumpulan kalau ada hal-hal yang sifatnya dana dan sebagainya, ya, untuk infak. Teman-teman sekalian, maaf, sholat Idul Fitri dan Idul Adha tidak diiringi dengan sholat sunnah tertentu kalau di lapangan. Ya, jadi jangan terlampau soleh. Ya, tahiyatul masjid ada, tahiyat lapangan tidak ada. Jelas ya? Tahiyat masjid ada, tahiyat lapangan tidak ada. Kecuali kalau masuk ke masjid silakan tahiyatul masjid. Kalau di lapangan tidak perlu. Kemudian tidak diawali dengan adzan ataupun iqamah. Jadi nggak usah adzan, nggak usah iqamah. Langsung nanti imam mengatakan sholatul jamiah rahimakumullah. Hadisnya dari mana? Imam Muslim. Ya, hadisnya dari Imam Muslim. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha aw fitrin fa shalla rak'ataini lam yusalli qablaha wala ba'daha. Thumma atan nisa wa ma'ahu Bilal fa amarahunna bis sadaqah faja'alatil mar'atu masyaallah tulqi khirsaha wa tulqi sikhabaha. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Masyaallah.
Ya, Nabi mengimami kami dalam 2 salat Idul Fitri dan Idul Adha, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan beliau tidak mengawali dengan salat sunnah sebelum dan setelahnya. Waktu di lapangan ditunaikan. Jadi beliau nggak salat sunnah sebelum salat Idul Fitri di lapangan, dan juga tidak juga setelahnya. Ya, cukup. Kecuali kalau ibu masuk di sini pas safnya. Kalau ini kan masjid. Ya, kalau mau tahiyatul masjid boleh. Tapi teman-teman yang di sana di lapangan. Ya, jadi nggak ada tahiyat lapangan. Jelas ya? Nah, ibu ke sini masjid, masuk di ruangan masjid boleh, tapi kalau di sana lapangan. Jelas ya? Baik. Kemudian apa yang terjadi setelah selesai beliau khutbah, ya, salat, kemudian menyampaikan dalam konteks salat ini, selesai salat memerintahkan Bilal. Ya, memerintahkan Bilal. Apa yang diperintahkan kepada Bilal? Ya, fa'amarahunna bis-shadaqah. Bilal diminta mengumpulkan sedekah dari jamaah itu. Nah, maka muter Bilal. Ya, faja'alatil mar'atu tulqi khursaha wa tulqi sakhabaha. Allahu akbar. Maka perempuan-perempuan ada yang melepas antingnya, melepas kalungnya waktu itu untuk bersedekah. Ya, konteksnya tidak harus sama, ibu siapkan anting buat nanti siapkan kalung, tidak. Ya, jangan terlalu tekstual. Maksudnya apa yang bisa diberikan, harta DKM boleh menyiapkan sepanjang tidak mengganggu, Pak. Ya, jangan ganggu khutbah ya. Saran saya sih jangan terlalu ada bulat kayak mobil-mobilan, Pak. Jadi ya, ini ketua DKM, saya masih ketua DKM ya. Jadi bukan saat khatib kemudian menyampaikan digeser gitu ya, kayak kita pengalaman saat tarawih gitu ya. Sekarang saya lihat canggih tuh, udah ada barcode-nya gitu kan. Bisa ditempel tuh barcode, Pak, di tempat-tempat ini. Sap. Jadi teman-teman kalau mau sedekah tinggal sampaikan, klik masuk. Kalau yang mau manual simpan di ujung-ujung sana gitu kan, di pojok-pojok. Nah, atau kalau mau disampaikan yang kira-kira tidak menyampaikan bunyi. Ya. Dan didesain misalnya tempat agak ringan tempatnya dan tidak melahirkan bunyi. Jadi kalaupun ada yang mau masukkan logam, jadi rasa ikhlas itu tidak terkotori gitu kan, dan kekhawatirannya masuk. Takut kurang ikhlas, ting gitu. Ya. Nah, itu dalil bolehnya menarik infak sedekah. Ya, saat salat Id boleh. Biasanya ada teman-teman nih di praktek di teman-teman, ya teman-teman di lapangan tuh ada petugas kan suka bawa apa kain gitu kan. Nah, ini silakan. Itu sunnah Nabi. Ada sunnahnya, boleh dilakukan sepanjang tidak mengganggu prosesi itu ya. Prosesi untuk khutbah ataupun sholat. Kadang-kadang bisa dilakukan lebih maju sebelum sholat supaya nggak terganggu lagi prosesinya. Ya. Kemudian khutbahnya spesifik, sampaikan yang penting, isinya apa, selesai. Ya, yang terlalu panjang kemana-mana nggak jelas. Ya, ini sudah jelas sunnah nabinya, sampaikan dengan jelas, terang maksudnya apa, ya, singkat, padat, jelas, sudah selesai. Insyaallah besok juga saya begitu. Ya, kalau perlu nggak usah lama-lama, kalau udah banyak tasiyah gitu kan, disampaikan ya nasihat, tausiah, ya takwa, selesai, ya sudah gitu kan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti ada beberapa kalimat yang ingin saya tekankan dan mungkin insyaallah jadi penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi untuk kita semua. Ya. Terakhir untuk imam, ya dicari imam yang khusyuk, yang baik bacaannya. Ada sunnah-sunnah surah yang bisa dibacakan. Ya, seperti Nabi bacakan pertama surat Qaf, rakaat pertama. Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu, dan seterusnya, surah 50. Kemudian rakaat keduanya surah Al-Qamar, surah 54. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar wa iyyaraw ayatan, dan seterusnya ayat. Ya. Kalau tidak sempat dibacakan itu, surat andalan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ya, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat keduanya hal ataka hadithul. Kalau dibaca itu ada pahala bacaan dan pahala mengikuti Nabi. Tapi kalau baca yang lain boleh nggak, Ustadz? Boleh. Pahalanya pahala sholat, tapi pahala sunnah mengikuti Nabinya nggak masuk ke situ. Boleh, silahkan. Kalau anda termasuk ashabul aqwal, ashabul kul, boleh. Qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sah, boleh, sah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya. Saya rakaat pertama qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Kalau baru hafal di komunitas, di rumah, karena kan nggak semua bisa ke lapangan, mungkin di rumah. Jangan dibayangkan dengan kita, saudara-saudari kita ada yang masih di rumah. Tahun depan kan, tahun kemarin kan sangat menarik ya, semua punya kesempatan jadi imam kan. Tuh, makanya Pak, begitu rasanya di khatib Jumat tuh. Ada yang jadi khatib Idul Fitri di rumah kan, keluargaku semua, istrinya di belakang. Karena nggak pernah khutbah sebelumnya. Tapi alhamdulillah ya. Jadi nanti imam yang bagus, bacaannya yang baik, yang khusyuk, ya rakaat pertama Qaf, kedua ya, Al-Qamar, atau yang bisa Al-A'la, kemudian Al-Ghasyiyah. Kalaupun tidak membaca itu boleh, sepanjang nanti bisa senafas ya dengan itu ayat-ayatnya terkait dengan pentasbihan Allah, syukur pada Allah,
dan juga terkait dengan apa yang bisa membawa kita dalam suasana kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang saya sampaikan untuk pengantar. Besok lusa ya kita beridul fitri, masih ada besok untuk bermunajat kepada Allah. Malam ini masing-masing ya semua beri munajat kepada Allah, kebutuhan pribadi masing-masing, keluarga masing-masing. Saya hanya bisa turut mendoakan semoga Allah mengampuni kita semua, merahmati kita, menerima amal ibadah kita. Dan saya dengan setulus hati sebesar-besarnya, termasuk teman-teman dimanapun Anda berada, saya mengakui banyak salah, banyak khilaf, salah sebut, salah menyampaikan materi. Pasti itu terjadi. Saya manusia, pasti keliru, pasti salah. Saya mohon sebesar-besarnya dibukakan pintu maaf untuk siapapun, termasuk saudara sebangsa setanah air, juga non-muslim. Kalau ada perilaku tutur saya yang tidak berkenan, saya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Tentu tidak dimaksudkan untuk menyengaja berbuat yang melukai, termasuk ke teman-teman semuanya. Boleh saya diberitahu kalau ada sesuatu yang salah, dan saya dengan rendah hati, ya kerendahan hati, jika benar memang saya keliru, saya minta maaf, mengakui dan memperbaiki lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kalaupun benar, saya tidak memaksakan untuk diikuti. Mungkin ada ustadz lain yang lebih baik, ya terkesan lebih enak, nyaman, silahkan ikuti. Yang penting mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul. Toh kita juga yang akan dihisab. Jangan sampai kita yang dihisab, orang lain yang kita hisab-hisab. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya meminta maaf, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kalau ada janji yang belum tertepati, tolong diingatkan supaya saya bisa menyegerakan untuk menepati. Dan saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada seluruh teman-teman di DKM yang memfasilitasi hal ini bisa berlangsung nyaman, lancar kita beribadah. Teman-teman di aparatur pemerintahan RW, baik di PTM, VJS, Masya Allah, mudah-mudahan kita dijaga selalu oleh Allah, dipersatukan di komplek dalam kebaikan, dikumpulkan kembali dalam rahmat Allah, mudah-mudahan masuk surga semuanya, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari perpecahan. Doakan bangsa kita juga dijaga, dijauhkan dari segala keburukan-keburukan, dan semoga dengan sekali lagi dengan itu semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti tolong di panitia di official dari Kiai, nanti yang tamu-tamu kita i'tikaf dicatat ini ya, berapa banyak yang adanya. Kalau warga insya Allah sudah sampai ke masing-masing ke rumahnya. Kalaupun nanti ada yang belum, hubungi aparatur setempat ya, di RT-nya, RW-nya disampaikan, nanti kita coba alokasikan. Insya Allah sepanjang saya ada maksimal saya berikan. Untuk yang tamu-tamu yang hadir di sini nanti disampaikan, nanti kita lihat stoknya berapa ini ya. Tolong jangan disimpan, kalau ada nanti dibagikan ya. Mana teman-teman di divisi buku ya, nanti dicatat para tamu kita yang ada. Mudah-mudahan kalau besok bisa dibagikan insyaallah. Saya kira itu. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah taqabbal minna salawatina wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ya Allah minal muttaqin, ij'alna minal muttaqin najihin fi siyamina fi hadzal ramadan al mubarak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.